Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang menyikapinya dengan baik. Ketika kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak nyaman dengan kehidupan ini, maka kita akan merasa ada sesuatu yang harus kita hindari karena hal itu tidak nyaman. Tetapi di sini kita menjumpai pemazmur katakan, aku dalam keadaan yang tidak nyaman itu ternyata baik. Karena waktu aku tertindas itu adalah kesempatan yang baik bagi kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai sikap yang jelas dari pemazmur bahwa dia katakan dia dalam keadaan tertindas, keadaan direndahkan, keadaan yang tidak nyaman, karena dikatakan di situ keadaan yang lemah, direndahkan, menderita, dan dalam keadaan yang tertekan. Manusia mengalami keadaan seperti itu, kita akan berontak, kita akan menolak, kita tidak akan terima. Kita mencari keadilan di tengah penderitaan, di tengah tindasan, di tengah perlakuan yang tidak nyaman. Tetapi pemazmur katakan, justru dalam kondisi yang rendah, kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang menderita, itu adalah kesempatan yang terbaik baginya untuk belajar apa yang menjadi aturan kehendak yang Tuhan mau dilakukan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, belajar adalah sesuatu upaya untuk mengetahui, untuk memahami, untuk berlatih sehingga kita menguasai. Dan dikatakan di dalam keadaan yang tidak nyaman, kita belajar. Di dalam keadaan tertekan, kita melatih diri kita. Di dalam keadaan yang tidak nyaman, kita mulai mencari apa yang penting bagi kehidupan ini. Dan itulah yang pemazmur katakan bahwa di dalam keadaan yang tertekan, dia belajar. Dia berusaha. Dia tidak diam dan menyerah dengan keadaan yang ada. Tapi dia katakan di situ dia punya waktu untuk belajar. Dia punya waktu untuk dilatih, atau untuk melatih diri, atau untuk memberikan masukan yang baik bagi pengalaman hidup. Itulah yang diungkapkan oleh pemazmur tadi. Sehingga kalau melihat hal ini dalam perjalanan kehidupan kita sebagai umat manusia, ada saat-saat yang tidak nyaman itu terjadi, maka itu bukan malapetaka, itu bukan bencana, itu bukan sesuatu yang merugikan, tapi itu adalah kesempatan belajar. Itu adalah kesempatan untuk melatih diri. Itulah kesempatan untuk kita menemukan apa yang baik bagi kita ke depan. Karena itu belajar. Dan apa yang diingatkan di sini, bahwa kita belajar supaya kita menjadi terampil, supaya kita jadi menguasai,
segala sesuatu yang terjadi di dalam kesukaran, di dalam kesulitan. Hal ini dipertegas di dalam buku Mazmur 119 ayat 67. Dia katakan seperti ini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Disinilah letak persoalannya, bahwa di saat kita belum mengalami tekanan, di saat kita tidak mengalami tindasan, di saat kita tidak mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ternyata kecenderungan kita untuk menyimpang dari ajaran Tuhan, untuk tidak taat kepada Tuhan. Sebelum kita mengalami tindasan, sebelum kita mengalami keadaan yang tidak nyaman, ternyata kecenderungan manusia untuk menyimpang, untuk serong, untuk tidak mengikuti, tidak mentaati apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Tetapi setelah dia mengalami keadaan yang tertindas itu, sekarang dia katakan, aku berpegang kepada janji-Mu. Aku berpegang kepada pelajaran-Mu. Aku berpegang kepada apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Dan itu adalah bahagian penting dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sulit belajar di saat kita merasa nyaman. Kita sulit belajar dari kesukaran, kesulitan, jika perjalanan ini selalu diwarnai dengan sukacita, kegembiraan, tanpa ada tekanan, tanpa ada kesulitan, maka kita tidak mungkin belajar dari apa yang menjadi ketetapan atau kehendak Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu pemazmur katakan, ternyata itu berguna ketika dia tertindas, karena disitulah dia belajar ketetapan Tuhan. Di dalam keadaan yang tertindas, dia bisa memegang janji-janji Tuhan atas kehidupan orang yang percaya kepadanya. Rasul Paulus pun pernah berkata bahwa di dalam tekanan, kesukaran, kesulitan yang dia alami, ternyata di balik itu ada sesuatu yang jauh lebih membahagiakan Paulus. Sebab itu Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi penderitaan yang sedang terjadi, kesukaran yang sedang kita jalani, keadaan yang tidak nyaman yang sedang kita lalui, ternyata itu tidak dapat dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kemuliaan kita. Jadi kemuliaan kita itu jauh lebih besar dari semua penderitaan, dari semua kesulitan, dari semua masalah yang pernah kita alami. Oleh sebab itu pemazmur katakan, aku lebih baik menderita karena aku belajar ketetapan Tuhan. Aku lebih baik menderita karena dalam penderitaan aku belajar pegang janji-janji Tuhan. Dan Paulus katakan penderitaan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang dia akan terima di balik penderitaan yang dia sedang jalani. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, hari-hari yang tidak nyaman ini jangan disikapi dengan putus asa, jangan disikapi dengan bersungut-sungut, jangan disikapi dengan masa bodoh, jangan disikapi dengan pasrah, tapi sikapilah situasi yang tidak nyaman ini sebagai kesempatan belajar dari ketetapan Tuhan, belajar dari apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita, karena kemuliaan yang disediakan jauh lebih besar, jauh lebih mulia dari semua tekanan, kesukaran, kesulitan, penderitaan yang kita sedang alami. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita supaya kita tetap belajar dari segala sesuatu yang tidak nyaman ini
untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa penderitaan itu adalah kesempatan bagi kami untuk belajar ketetapan Tuhan. Kesukaran, kesulitan, tekanan, hal-hal yang merendahkan kami, ternyata itu adalah kesempatan untuk kami memegang janji-janji Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar dalam menjalani hari-hari yang ada, kami tidak menyikapi dengan apatis, kami tidak menyikapi dengan putus asa, kami tidak menyikapi dengan bersungut-sungut, tapi kami menyikapi dengan benar, yaitu belajar. Bahwa di dalam penderitaan ini adalah kesempatan bagi kami belajar ketetapan Tuhan. Bahwa di dalam kesulitan yang sedang kami hadapi, belajar untuk memegang janji-janji Tuhan. Karena itu, tolong kami untuk diingatkan bahwa Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janji firman. Sebab itu tolong anak-anakmu yang sudah ada di tempat pekerjaan, yang sudah ada di tempat bisnis, yang sudah ada di bangku kuliah ataupun sekolah, dengan kegiatan pendidikan yang ada, tolong kami, bahkan juga yang sibuk di rumah tangga kami masing-masing dengan kegiatan rumah tangga. Tuhan ingatkan kami supaya kami belajar dari situasi yang tidak nyaman ini untuk mengerti kehendak Tuhan. Dari situasi yang tidak nyaman ini untuk memegang janji-janji Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia dengan kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.